Action. Masuk ke bagian kedua. Masih bersama Ibu Gina. Mbak Gina. Masih bareng Gina teman-teman ya. Halo. Kemarin atau tahun lalu kita bahas seputar Tahun lalu. kan lama ngeditnya Pak. Oh ya, ngeditnya lama. Tahun lalu. Setahun. Iya, kita bahas seputar pengenalan diri lah ya. Simple aja sih sebenarnya sama tanya-tanya sedikit. Nah, kali ini ngobrol seputar LOV. LOVE. Enggak, ini yang kartu kemarin tuh loh. Oh, yang kartu dulu. Apa mau ya bahas yang love language dulu nih? Love language udah itu belakang aja. Oh, udah di belakang. Jadi love language-nya Adit itu physical attack ya teman-teman. Ya, gue lebih suka physical attack. Wow. Karena apa? Itu salah satu menandakan kalau kita memang bahasa cinta tuh dengan sentuhan. Soalnya kan seperti yang dibilang-bilang tadi ya, kalau nggak disentuh, nggak bilang, nggak ngomong, Gak naik ya? nggak bukan gitu, nggak tahu. Iya toh. Iya. Masa cuman oke sayang ya. Tiba-tiba gitu, nggak mungkin. Tapi yang benernya physical touch ya Pak ya. Physical touch. Tolong. attack. Jangan di attack dong. Hah? Cukup yang kemarin aja di attack ya. Oh, attack tuh penting, Pak. Hah? Apa tuh? Attack tuh penting. Buat apa? Buat nyuci. Ada sensasinya gitu. Buat nyuci. Cuci juga boleh biar ya. tangan panas gitu. Lagi Daya mau masuk di sini Daya. Molto. Starlight. Nah, kemarin tuh kita sempat potong seputar apa nih? Boleh dijelasin dulu nih, Kak Gina. Apa ya? Kemarin kita udah ngomong tentang kartu ya. Yang saya bawa nih kartu gitu. Tapi sedikit sebenarnya tadi lupa ngejelasin sedikit tentang eksplorasi diri itu. Kita kenapa kita bisa mengenal diri sendiri? Itu kita harus bisa mengetahui kelemahan dan kelebihan kita. Mas-masnya tahu bahwa dirinya gimana, berarti mas-masnya udah tahu dong kelebihan dan kekurangannya. Oke, anggap kita lagi konseling, tanyain Edo. Kok jadi Mas Edo? Harus dia dulu Ya boleh, korbannya. silakan coba dulu. Oke, menurut Mas sendiri nih, coba sebutkan 3 kelebihan dan 3 kekurangan. Kelebihan tuh soft heart ya. Skill Apapun. Bagi menurut Mas, diri Mas tuh kelebihannya apa, kekurangannya apa? Moga nge-GR ya. Pertama, Privacy ya? tadi bingung ya di kelebihan ya. Atau kekurangan deh. Orang bisa Kekurangan lebih aja, mudah. kekurangan. Pertama, manajemen waktu kurang. Ya. Terus, Kedua, konsistensi kurang. yang ketiga. Ketiga, pelupa. Oke. Kelebihannya? Tetap ditanya loh kelebihannya. Loh, karena memang kebukti ya, yang paling mudah untuk menyatakan diri kita sendiri dari kekurangan. Kekurangan. Padahal itu jatuhnya kayak kita tidak mengapresiasi diri sendiri dong. Boleh dong kita menyatakan agak sombong dikit lah ya. Misalnya saya ramah, saya baik, saya tuh sangat disiplin misalnya kayak gitu. Itu boleh kan? Itu rasa-rasa pengen ngeluarin gitu ya. Ya, tapi kan malu ya gitu. Iya. Enggak, kalau ada orang bilang gitu ya, itu rasa pengen keluar gitu ya, kotoran manusia gitu. Yang paling penting adalah ketika kita sudah paham tentang diri kita, kita udah bisa dong nerima diri kita, baik itu buruknya, baik itu ininya. Jadi lebih enak kalau kita berhadapan dengan orang. Oh iya, saya melakukan ini karena memang kekurangan saya seperti ini. Tapi yang paling penting adalah jangan dijustifikasi. Karena saya sudah kurang, ya udah saya bisa melakukan ini. Padahal kan nggak boleh. Berarti ketika sudah tahu ada kurangnya, berarti bisa dong cari hal-hal yang bisa dibantu untuk mengubah itu kan menjadi lebih baik. Ditambal gitu ya. Ya, kalau enggak digedein lah yang kelebihannya gitu. Kayak gitu. Seperti itu. Oke. Kalau kata anak-anak zaman sekarang tuh menerima diri, istilahnya tuh ada acceptance. Iya. Itu memang istilah psikologis. Oh iya. Jadi ada self acceptance, ada self worth, ada banyak lah self itu memang berkaitan dengan bagaimana kita melihat diri kita, menerima diri kita percaya diri dengan diri kita. Nah, itu bagian-bagian dari eksplorasi diri sebenarnya. Kayak gitu. Nah, terkait kartu yang ada di hadapan Anda ini, Ya betul. Nah, Apakah itu? Ini saya kan kemarin udah ngomong ya, ini biasa saya pakai kalau ada klien saya yang kesulitan sebenarnya. Paling enggak untuk menerima dirinya bahwa dia melakukan kesalahan atau enggak tahu dirinya tuh kayak gimana. Nah, misalnya nih, di sini ada pertanyaan ya. Boleh dijawab. ini untuk Ada. siapa nih? Terserah mau siapa aja yang Dari jawab. ujung deh. Satu ya. Oke. Ujung situ ya, atau ujung sini. Dari ujung situ. Oke, coba ke Mas Adit ya. Ada nggak sebuah mimpi atau harapan yang nggak mau kamu beritahu orang lain? Alasannya kenapa? Ada. Alasannya kenapa? Alasannya kenapa nggak Gak mau? usah dikasih tahu mimpinya apa kan Iya. ya? Kasih tahu mimpinya kan kasih tahu. Iya.
Yang pertama, biar nggak ada yang julid. Terus biar nggak ada yang ngedoain agar mimpinya nggak jadi. Ada emang yang jahat kayak gitu. Dan yang berikutnya biar saya nggak sombong. Oke. Ada jawaban-jawaban itu tuh kadang-kadang bagi diri kita nggak tahu, oh ternyata memang kayak gitu ya cara pemikiran kita. Tapi kalau di ruang konseling saya lebih ke arah, oh ternyata dia ada pemikiran seperti itu, kenapa tidak menyampaikan kepada orang lain. Nah kalau dari itu tadi penilaiannya gimana? Ya sebenarnya Mas Adit ngomong ke saya ada permasalahan apa ya? Kan kita nyoba-nyoba. Biasanya kan dari pertanyaan itu kan kita bisa ngeliat nih, oh dari jawaban ini si Ani anggap biasanya yang keluar pertanyaan itu masalahnya apa gitu. Saya nggak bisa menggeneralisasi ya gitu kan. Tapi mungkin ada orang yang sebelumnya ada pengalaman ketika dia mengungkapkan itu malah malah dijatuhin gitu. Gak diapresiasi. Iya, jadi mending ya udah aku diemin aja. Tapi karena namanya self exploration card kan sebenarnya kita bisa main sendiri kan. Iya. Ketika kita jawab itu kita sadar aja gitu tanpa perlu feedbacknya apa sih dari jawaban itu gitu ya. Ini saya sering main sendiri kok di rumah. Jelangkung? Enggak juga. Kalau itu menyeramkan. Gerak sendiri tiba-tiba kartunya. Karena ya tadi saya bilang saya masih dalam proses pencarian diri juga. Gitu. Mengenali diri sendiri itu gak hanya sebentar, sejam 2 jam kayak gitu. Mas-masnya besok atau pulang dari sini kan masih bisa merenungi kan. Saya itu bagaimana? Oke, kita lanjut deh. Oke. Saya ini dari keturunan apa gitu. Apa hobi kamu pas kecil dan masih tetap kamu enjoy lakuin sampai sekarang? Tapi pas kecil dan tetap enjoy sampai sekarang. Iya. Masih dilakuin. Masih dilakukan. Gak usah ketawa kayak gitu. Anda sudah bisa baca pikiran saya. Enggak, bukan itu. Oh bukannya. Ya, jangan yang itu maksudnya. Jalan-jalan aja sih. Jalan-jalan, jalan-jalan. oke. Nggak nonton anime gitu? Nonton anime dulu suka, sekarang karena medianya sudah nggak ada. Dulu kan sering di laptop. Sekarang sih bisa ya di TV ya. Cuman kayak males aja. Oke. Jadi pengen jalan-jalan aja. Oke. Sama saya kalau di TV kan saingan sama istri. Oh, Oh iya rebutan ya. rebutan ya. Saya nonton apa gitu kan. Nanti saya nonton itu, aku keluar Ada asik animenya gitu. Diliatin tuh. Sudah biasa terjadi. Kenapa ada pertanyaan ini? Kan ada orang yang misal sampai sekarang masih ngelakuin hobinya karena dia merasa nyaman gitu kan. Yes. Ada orang yang ya udah karena itu zaman kecil ngapain dilakuin, ada yang kayak gitu. Tapi ada juga orang yang dari dulu dia pengen ngelakuin itu tapi nggak bisa. Ya. Sekarang baru bisa. Ya, benar. Ada juga kan Ada. kayak misalkan dulu aku suka sama BMX misalkan, tapi nggak bisa beli. Ya. Tapi sekarang akhirnya jadi koleksi BMX Ya. gitu. Ada juga yang kayak gitu ternyata. Apa itu apakah self reward atau apa namanya? Nggak tahu ya, mungkin ada ya tadi yang yang kemarin kita ngomong, yang Mas yang ngomong apa namanya, karena dia dulu tidak bisa mendapatkan itu, dia jadinya agak bebas gitu kan. Gitu. Bentar. Oke, tadi bisa ya, kayak saya waktu dulu tuh sampai sekarang sih saya penyuka Korea ya. Waktu saya merantau, saya benar-benar akhirnya lepas karena dulu nggak bisa gitu. Iya. Kayak gitulah kalau yang masalah hobi. Oke, kita lanjut ke Mas Edo nih. Kayaknya banyak pertanyaan Nih. Edo. Ada 4 pertanyaan ya. Oke. Kita kenalin diri Mas Edo ya. Yang pertama, kegiatan untuk naikin mood apa? Dengerin musik. Oke, yang kedua, motivasi hidupnya apa? Morning Glory. Terus belajar buat berkembang. Oke, yang ketiga, merasa sangat sedih jika. Merasa sangat sedih jika sakit. Oke, yang keempat, hal sepele tapi berharga. Hal sepele tapi berharga. Mencatat hal-hal kecil setiap hari. Wah, mantap. Kirain scrolling IG Fatia gitu. Nomor 2. Oh, berarti Masnya suka ini ya, suka nulis-nulis gitu. To do list ya. Oh, mantap. Karena tadi kan kekurangannya pelupa ya. Oh iya, berarti bisa mengenali diri sendiri, ada kekurangannya pelupa, dia melakukan sesuatu untuk mengurangi itu dengan menulis. Kayak gitu. Kalau kita ngelakuin sesuatu, kalau kita lupa kita minta ingetin sama teman yang lain. Satu Dan lagi, dia lupa juga. satu lagi tadi ada yang pengen dijelasin juga sih. Kenapa sedih kalau sakit? Ya. Karena nggak bisa ngapa-ngapain. Oh iya, jadi nggak produktif lah ya. Nggak produktif.
Nah kayaknya mas-masnya tipe yang ini ya, yang sangat produktif sekali ya. Saya tidak produktif. Di hari libur gitu kan. Oh ya dari libur ya. Mungkin saya libur hari ini. Saya juga libur. Tadi sempat berantem loh kita sama negara. Kayaknya kita libur bukan hari Minggu deh. Tadi saya berantem. Kamu tuh sudah hari Minggu tuh sudah liburnya sehari aja. Masih aja lagi rekaman syuting katanya. Oh gitu. Jadi kamu gak dibolehin lagi? Kan dibolehin. Cuman Berantem dulu. Enggak berantem sih, debat aja. Oh debat dulu. Ini sama juga nih. Kan kita tadi baru aja verbal abuse kan. Iya. Lagi curhat ya. Heeh. Oke, tadi beberapa pertanyaan yang sebenarnya bisa kita tanyakan ke diri sendiri kalau di rumah. Kalau misalnya kayak Mas Edo lebih enak sambil nggak enak kalau nanya dipikirin gitu kan, sambil ditulis aja. Saya merupakan orang yang kayak gimana itu eksplorasi. Saya adalah Kota Rambat. Cuma satu loh ya. Kan saya sama Edo ini agak sama nih yang pelupa tadi. Ya. Edo solusinya bikin to-do list. Ya. Saya sudah lupa bikin tulisan lagi. Gimana dong? Double lupanya. Ada cara lain gak yang pernah dilakuin? Nggak pernah. Kita ingetin. Tapi diingetin terus. Sama nyonya. Iya. Nah itu kan caranya. Banyak cara sebenarnya untuk satu permasalahan tuh banyak cara. Makanya biasa kalau di konseling, misalnya masnya datang ke saya gitu kan, menyampaikan permasalahannya, saya tanya adalah apa yang sudah dilakukan. Apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah diusahakan, bagaimana hasilnya. Nah baru kita cari cara yang lain kalau ketika itu nggak berhasil. Tapi saya bingung, seandainya disuruh konseling ke psikolog, bermasalah, itu di pikiran saya itu masih absurd. Masalahnya kayak gimana sih biasanya? Banyak hal. Nah itu dia, banyak hal. Kan banyak halnya apa? Spesifik. Masnya bingung. Iya. Tanya aja ke psikolog. Apa yang saya tanyain? Tapi bener loh, kayaknya aku sama Adit tuh type of the same person gitu ya, kayak orang yang Kan sama-sama Aquarius. fuck off lah, bodo amatan gitu lah. Jadi kita tuh kadang nggak mikirin kayak kok gitu aja di Permasalahin. permasalahin Iya. sih gitu. Iya. Jadi Bingung memang kadang. kebanyakan bingung itu karena kitanya sudah over acceptance kayaknya. Ya. Mungkin lebih ke arah, untungnya Mas Adit sama Mas Edo mungkin lebih simpel kali ya cara pemikirannya gitu kan. Ada orang yang terlalu ribet sama pikirannya kan jadi butuh bantuan. Jadi kan ribet dengan pikirannya butuh bantuan. Udah tahu ribet kenapa dilakuin? Nah Ya. itu dia. Itu dia kenapa Anda bilang kayak gitu. Anda bilang gitu. Dia mungkin orangnya diam, tapi di kepalanya tuh mikir Rame. rame gitu loh, apa aja to-do listnya di kepalanya apa Iya. aja. Hey, gitu. Anda kan nih kita bercermin ya. Iya. Banyak orang yang tipikalnya tidak seperti kita. Betul. Ya, Anda perlu pahami itu. Betul, saya paham. Banyak orang yang tidak apatis seperti kalian. Dibilang apa? Iya sih, apatis sih. Ada yang lebih simpatis. Iya. Nggak usah jauh-jauh deh, sama saya aja. Ketika Mas Adit nawarin saya aja, saya kepikiran. Saya mau bahas apa ya? Oh iya, kepikiran. Makanya saya bawa buku. Itu karena buat prepare diri saya sendiri. Kita nggak mikirin kan? Kita nggak mikir. Ya karena mikirin kan? karena tipikal orang kayak kita tuh ngekat segala hal yang ribet dan langsung to the point. Nah, saya mengenali diri saya ketika ada tawaran, ada itu tuh saya harus prepare diri saya sendiri. Karena saya tahu kepala saya rame. Nanti saya bahas apa ya? Nanti saya gimana? Nanti saya ketemu orang ini gimana? Itu rame. Itu. Oke. Satu aku mau nanya juga. Iya. Kenapa aku yang dulu beda sama yang sekarang? Sekarang dalam artian gini Kak. Aku tuh sadar dulu tuh ketika kuliahan, aku tuh orangnya ngecas energi itu dengan ketemu orang-orang. Iya. Sekarang beda banget. Sekarang tuh kayak pengen meeting with the last person aja sama orang-orang penting dan orang-orang deket dan lebih senang sama diri sendiri gitu. Kok ada perubahan sih yang sesignifikan itu dari masa kuliah sampai sekarang? Berarti berapa tahun? 5 tahun? Bener Oke. dong, persis. Kenapa ada perubahan seperti itu untuk apakah itu termasuk eksplorasi diri juga kah atau gimana? Mau ngomongnya secara teori apa enggak? Bebas aja deh. Bebas ya. Kalau secara teori, kebetulan saya kemarin skripsinya terkait tentang persahabatan di usia dewasa ya, dewasa awal. Dan memang secara teori, semakin kita dewasa, semakin kecil lingkungan kita. Oke. Karena kalau dulu, tadi saya bilang eksplorasi diri, ketika remaja kita adalah kita ngelihat diri kita dari orang lain kan. Saya
peersnya saya circle-nya Mas Edo misalnya gitu kan. Mas Edo punya 5, 6, 7. Saya punya identitas adalah saya temannya Mas Edo. Gitu. Tapi ketika dewasa, udah mulai dewasa, tanggung jawab udah makin banyak dong. Apalagi ketika sudah kuliah, ada yang kerja, udah fokusnya ke diri sendiri kan. Udah mulai mikirin skripsi gimana gitu kan, tugas ketemu dosen, kerja dan yang lainnya kan, jadi makin mengecil. Apalagi misalnya teman-temannya udah ada yang nikah, bisa nggak ketemu lagi? Enggak kan gitu kan, semakin dewasa. Susah Pak ya. Pengalaman ya. Seminggu sekali doang Mbak ya. Iya. Kemarin setiap malam. Kemarin tiap malam. Tiap malam. Kan jadi circle-nya jadi sangat sedikit. Berarti gitu. menyesuaikan dengan kebutuhan lanjutnya ya. Iya, dan memang jadinya energi yang dikeluarkan udah bukan lagi untuk berelasi yang menye-menye dong. Yang relasinya adalah kamu bisa ngasih sesuatu apa nih ke aku, kan ada yang kayak gitu ya. Apalagi orang yang produktif, aku ada dapat keuntungan apa nih kalau aku temenan sama dia misalnya gitu. Harus ada impact-nya ya. Iya. Dulu tuh kayak kalau kuliah libur aja tuh kayak bingung. Harus Gak ketemu temen-temen nih, gak ketemu Iya. orang nih, gak nongkrong. Iya. Tuh. Ya saya sebenarnya baru dikasih tahu orang tuh bahwa energi saya ada di orang lain. Tapi saya juga kecapean, kelamaan ketemu orang. Iya. Makanya saya caranya adalah saya kayak ke kafe sendiri itu udah nge-recharge energi saya, tapi saya tetap sendirian. Ada cara kayak gitu. Ada mungkin Mas Edo misalnya caranya ya cuma circle kecil aja ketemu untuk nge-recharge energinya, nggak perlu yang banyak-banyak kayak gitu. Nggak harus gimana ya? Kan ada orang bilang itu extrovert dan introvert misalnya kayak gitu kan. Ambivert tuh ada gak sih? Ada, aku ambivert. Kira misteri ya. Tapi aku nggak terlalu baca ilmiahnya ya, tapi ada. Jadi dua-duanya ada, tingginya sama gitu. Tapi lebih dominannya yang mana? Nah itu kalau aku mengidentifikasi aku kayak gitu, ambi. Tapi ada orang yang ekstrovert itu harus ketemu orang, walaupun 1-2 orang. Energinya ada di situ. Anda yang mana Pak? Hah? Anda yang mana? Introvert. Saya introvert ya kayaknya. Ini ngobrol kayak gini, ekstrovert tuh happy. Anda happy Pak? Kalau saya nggak happy pulang Pak. Makanya kan berarti kan ekstrovert. Berarti ambivert dong. Soalnya di luar ini kadang di kerjaan ya anggap ya. Ini kalau udah selesai kerjaan, nggak ada urusan sama yang lain apa segala macam, saya hilang. Seneng sendirian nggak di rumah? Di Kalau kamar sendirian. kalau libur ya, anggap libur, nggak ngapa-ngapain sendiri. Beneran sendiri. Walaupun ada orang tuh nggak akan keluar gitu. Biar aja. Kalau ada orang, ya beda dong. Nah, itu kan kita beda. harus menghargai orang. Misalnya ada tamu kayak ada siapa. Ya pasti dunia profesional udah Iya. Beda ya, udah beda ya. Sudah beda gitu. Jadi kalau mau lebih simpelnya, kalau mau lebih tahu ya coba MBTI itu. Walaupun sebenarnya secara ilmiahnya dia tidak terlalu ajak ya gitu kan. Banyak yang bilang itu udah bukan tes kepribadian yang apa ya, yang bisa kita terlalu percaya. Oke. Kayak gitu. Kenapa? Karena memang sebenarnya kepribadian itu bisa berubah. Tidak bisa berubah. Tapi kan kalau MBTI berubah nih. Hari ini kita jawab ternyata INFJ gitu kan. Besoknya ternyata I gitu. Bisa kayak gitu. Ada core-nya sebenarnya tidak berubah. Oke, itu dia teman-teman ya, mungkin udah mulai mengenali diri sendiri. Dan saya akhirnya mengambil kesimpulan, lo ngapain mikirin pusing-pusing dirimu sendiri, udah nikmati, terimalah dirimu apa adanya lah. Mikir-mikir aku nih gimana sih, aku tuh gimana, tuh kayaknya tambah ribet deh. Tapi mending kita mikirin diri sendiri kan daripada mikirin orang lain. Daripada mikirin tetangga. Enggak, Soalnya mikirin diri sendiri aja ribet, ngapain mikirin orang? Nah, banyaknya kan orang. Kebanyakan kebalikannya. Iya. Berarti saya adalah orang yang spesies tidak biasanya. Kita beli AC ya kedinginan tetangga. Kita beli kulkas ya kedinginan tetangga. Itu dia makanya mimpi jangan ditanya. Mimpi itu jangan disebutin. Kalau beli itu kalau bisa barang datang tuh malam. Hari pamit. Ada pamit. Cek Naditya pamit. Dadah. Thank you Kak. Bye.